soal dulu yang materi sebelumnya. Nah, kalau latihan soalnya udah selesai, baru kita lanjutin ke materi yang berikutnya. Ya, untuk soal latihannya itu bisa kalian lihat ada di modulnya yang di bentar, saya kirim dulu. Udah ada sih sebenarnya di atas ya, tinggal kalian scroll aja. Tapi ini saya kirim ulang aja biar nggak terlalu jauh scrollingnya. Nah, udah. Silakan dibuka modulnya. Udah ada modulnya? Kalau udah ada, kita doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi belajar kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kelas ini terakhir kalian udah sampai soal nomor berapa? Yang di modul 1. Oke, terakhir sampai nomor berapa? Modul 1 sampai nomor berapa? Kayaknya kalau yang 1 sampai 6 udah ya kayaknya. Yang gerak meningkat. Ya, yang gerak meningkat. Ini kenapa masih belum dilatih konsep-konsep. Oh gitu? Aku juga enggak Oke. Bentar. Kalian di modul itu sampai nomor berapa? 1 SMA 1 ya? 1 SMA 1 ya monggo. Gue tadi udah ngambil satu. Iya, satu. Kalian waktu itu kuis nomor berapa aja? Ingat nggak? Dari mana? Nggak ingat. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu, soalnya dari yang soal tambahan aja ya, yang soal nomor 14. Nah, di situ barangkali perlu diingetin lagi, nanti paling saya review lagi, tapi reviewnya nggak akan terlalu banyak juga. Paling disesuaikan sama soal yang ada aja gitu. Ya, gimana? Atau mau dari awal reviewnya? Yang gerak meningkat? Atau gimana? Agna udah sholat? Bu. Udah, oke. Halo, Adel udah sholat ya? Perlu saya review dari awal nggak yang gerak meningkat? Atau nggak usah? Kita permanenin aja. Halo, yang di rumah? Mau gimana? Mau dari awal atau per soal aja review materinya? Per soal aja, Bu. Per soal aja, oke. Kalau per soal aja, silakan dibuka soalnya. Kita lihat soal dari nomor 14 aja ya, yang soal tambahan. Yuk, silakan dibuka. Kita lihat, jika sebuah roda katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit, maka frekuensi dan kecepatan sudut roda adalah yang ditanyakan di sini adalah kecepatan sudut dan juga frekuensi. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi apa itu frekuensi dan apa itu kecepatan sudut. Oke, dari frekuensi dulu deh. Yang namanya frekuensi artinya banyaknya putaran tiap waktu. Dan banyaknya putaran tiap waktu jadi dirumuskan dengan kata X sama dengan N per T. Yang perlu kalian ingat di sini, T-nya itu harus selalu dalam second. Nah, jadi kalau misalkan waktunya masih menit, masih jam, harus diubah dulu ke second. Itu kalau frekuensi. Nah, nyambung sama frekuensi, ada besaran lain juga yang disebut dengan periode. Nah, ini saya sekalian ingetin aja ya. Yang namanya periode kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi banyaknya putaran tiap waktu,
Kalau periode, waktu yang diperlukan untuk satu putaran. Ya, tolong diamati baik-baik, kata-katanya terbalik ya. Kalau yang tadi putaran per waktu, kalau yang ini periode waktu per satu putaran. Maka rumusnya dibalik. T besar sama dengan T kecil per N atau titik ya, biasa saya sebutnya. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa antara frekuensi dengan periode saling berkebalikan rumusnya. Maka untuk frekuensi ini bisa ditulis juga 1 per T, untuk periode bisa juga ditulis 1 per F. Ya, nah ini rumusnya untuk frekuensi sama periode. Berikutnya tentang apa tuh? Kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu disimbolkan dengan omega. Nama lain dari kecepatan sudut itu bisa juga ditulisnya frekuensi sudut. Ya, frekuensi sudut. Tolong bedakan. Kalau frekuensi yang biasa itu frekuensi satuannya hertz. Kalau kecepatan sudut atau frekuensi sudut satuannya radian per second. Nah, untuk mencari frekuensi sudut kita bisa cari dari rumus apa? Dari rumus 2pi dikali F, atau bisa juga dari rumus 2pi per F. Nah, untuk pi-nya itu kalau dihitungan, kalau misalkan perlu diubah aja, jadi berapa? 3,14 satuannya radian ya, jadi bukan dalam derajat. Oke, kalau perhitungan bukan ke dalam derajat, tapi ke dalam 3,14 aja artinya. Itu kalau kecepatan sudut, hubungannya dengan frekuensi dan periode. Kemudian yang namanya kecepatan sudut itu kan harus dalam satuan radian per second. Nah, tapi gimana kalau dinyatakan dalam putaran per menit? Berarti harus kita ubah dulu, gitu ya. Cara ubahnya gimana? 1 putaran. Saya singkat put ya. Per menit itu sama aja kayak 1 RPM. RPM itu rotation per minute. Ya, jadi rotation itu berarti 1 putaran. Dan putaran juga ya 1 putaran per minute. Ya, cara ubah ke dalam radian caranya kayak gini. 1 putaran berapa radian? 2pi kan ya? 2pi radian. Kemudian 1 menit berapa second? 60 second. Maka satuannya jadi radian per second. Atau kalau mau diperkecil lagi jadi pi per 30 silakan. Ya, intinya cara mengubah putaran per menit ataupun rotation per minute tinggal dikali aja sama 2pi per 60. Nah, ini cara mengubah atau konversi dari satuan putaran per menit atau RPM. Kemudian udah ya, di soal ini cuma ditanyakan frekuensi sama kecepatan sudut saja. Sekarang silakan dicoba dikerjakan soal nomor 14. Kalau di soal itu ditulisnya, di optionnya dalam angka, berarti pi yang ini harus diubah dulu. Ya, jadi 3,14. Karena di option yang lain bisa aja pi-nya itu dalam aja. Gitu, ya. Nah, sekarang silakan dicoba dikerjakan nomor 14. Yang udah, jawabannya boleh dikirim via chat Zoom aja. Kalau udah kirim semua, baru saya mau lanjut ke nomor 15. Fabian udah sholat? Oke. Puan, udah ya? Mana Puan? Oh, Puan kayaknya koneksinya jelek. Zaki, nggak ada Zaki.
N itu banyaknya putaran. Kalau T kecil waktu ya. Kalau T besar periode. Bu, maaf, tadi ngerjain nomor berapa ya? 14 dulu aja. Nanti yang 15-nya saya mau jelasin konsepnya dulu. Oke, Gaitsa udah, Maidira udah sih, betul? Kayla sama Adel udah? Oke. Saya tunggu 2 menit lagi ya. Halaman 50, nomor 14. Oke, Adel? Masih? Oke. Oke. Oke, Alin, betul. Anna betul. Ya, yang lain semenit lagi. Nadia betul. Oh iya, pantesan Puan nggak apa-apa. Puan udah sholat kan ya? Udah, oke. Puan sekarang ngerjain yang soal nomor 14 ya. Halaman 50. Ayo, yang lain, yang belum. Ale, Nia, Fabian, Ilham, Mai, sama Puan. Silakan, tolong dikirim jawabannya. Saya perpanjang waktunya semenit. Oke, Mia, betul. Yuk, yang lain. Oke, Ale, betul. Ya, semenitnya udah selesai. Saya tunggu ya, yang lain. Kenapa jawabannya ragu gitu, Fabian? Wah, betul jawabannya. Fabian coba dicek lagi, nggak mungkin 2 jawaban, ya. Jawabannya pasti 1 aja. Baiklah, kalau gitu, siapa yang mau kirim? Ilham udah belum, Ilham? Oh, Ilham udah. Oke, Ilham udah.
Jawabannya yang betul ya. Bebek ya. Yang B, iya, Fabian betul. Yang B jawabannya 0,5 Hz dan 3,14 radian per second. Ada bisa ya semua. Sekarang lanjut yang nomor 15. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan melakukan putaran sebanyak 300 tiap menit. Berarti itu apanya? Kalau ada benda bergerak putaran per menit pasti omeganya, ya, atau kecepatan sudutnya. Kalau dalam putaran per menit selalu. Kemudian jika jari-jari lintasannya 20 cm, maka kecepatan linearnya adalah, nah berarti di situ hubungan antara apa? Antara kecepatan sudut, kecepatan linear, dan jari-jari. Nah, kalau hubungan antara kecepatan sudut, kecepatan linear dengan jari-jari, kita punya rumus apa? V kecepatan linear sama dengan omega dikali R. Ya, jadi sekarang kalian cari dulu berapa omeganya. Karena dalam hitungan ini, kalau mau hitung berapa V-nya dalam meter per second, omeganya harus dalam radian per second, kemudian jari-jarinya harus dalam meter. Ya, jadi kalau misalkan si omega-nya masih dalam rpm atau putaran per menit, tolong diubah dulu. Ya, nah sekarang silakan diubah dulu. Caranya udah saya kasih tahu tadi. Kemudian R-nya silakan diubah ke dalam meter. Nanti kita tunggu ini. Dicoba kayak gini ya. Berapa? 15. Kecepatan linear. Maksudnya linear itu lurus ya. Karena gini, yang perlu kalian paham itu gini ya. Sebetulnya antara gerak lurus sama gerak melingkar itu konsepnya mirip ya. Bedanya apa? Kalau gerak lurus itu lintasannya berupa lintasan lurus aja. Karena lintasannya berupa lintasan lurus, jadi kalau misalnya kita punya benda ini, kalau misalnya kita punya benda, si benda ini dia bergerak dalam lintasan yang lurus, maka nanti arah kecepatan linearnya dia lurus aja. Gitu. Karena linear itu artinya dia lurus. Tapi kalau misalkan dia bergerak yang melingkar, berarti muter nanti bergeraknya. Maka arah kecepatan sudutnya akan searah dengan arah putarannya. Dan dia berhimpit. Gitu. Ya. Besaran-besarannya juga ada beberapa yang mirip sebetulnya. Oke, Mai, betul. Satu aja tolong diubah dulu ya. Dari sentimeter silakan diubah ke meter dulu. Di option dimintanya dalam meter per second, bukan dalam sentimeter per second. Tolong diperhatikan baik-baik.
Kakak? Udah sholat belum, Kak? Oh, radiusnya jari-jari. Radiusnya jari-jari. Gitu juga ya. Gimana sih, Mas? Ini apa ada begini? Bagian mana? Itu udah ada loh omeganya, cuma satuannya belum radian per second aja. Oh, wah, nah tadi saya udah jelasin loh. Saya tadi udah jelasin loh. Kalau omega itu bisa dalam radian per second, bisa dalam putaran per menit. Kalau putaran per menit, tolong diubah dulu ke dalam radian per second. Makanya itu kayaknya Newtonnya kalau coba lagi di satu bagian. Aku nggak nyangka di sini gitu aplikasinya. Bisa aja. Oke, Ale udah, Puan udah, Nadia udah. Oke, Kakak udah salah tapi kan Kak? Ilham udah, Agna oke, Gaisa. Udah, Bu. Oke. Kakak kerjain soal yang di modul ya Kak? Yang gerak melingkar, yang soal halaman 50 nomor 15. Saya tunggu semenit lagi yang belum. Jawabannya sih sama. Iya, iya, iya. Bu, bukan. Hah? Apa? Beta. Oh. Oh, salah. Sebenarnya ya, kalau ini radiusnya bukan jari-jari, tapi mau juga beta. Oke, aku tahu ini. Kalau kita perhatikan bentar juga di sini ya. Kalian kan sih dapat data putaran per menit kan ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau udah ke dalam frekuensi juga silakan. Tapi yang kalian kan dari sini kita dapat frekuensinya kan. Nanti dapat frekuensinya, terus dimasukin ke rumus omega ya sama aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi gitu bisa aja. Cuman emang cara yang paling singkat kalau misalkan ubah satuan dari putaran per menit ke dalam
radian per second dikali langsung dikali 2 pi/60 gitu. Ya itu cara singkatnya. Kalau dari sini kalian dapat data apa? Putaran per menit itu sama aja kayak frekuensi gitu. Ya, sama aja sebetulnya. Jadi jawabannya nomor 15 ya, BB. Ya, silakan yang masih belum dapat, silakan dikerjakan sampai ketemu jawabannya. Kalau emang bentok banget, perlu dibahas, tolong bilang. Oke? Kalau mau bilangnya, cek aja. Selanjutnya, Boleh dibahas. nomor 15, kenapa? Boleh dibahas. Siapa ini yang ngomong? Ayo. Aido, oh boleh. Salah satu katanya mau dibahas. Aido tadi yang nomor 14, bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Yang nomor 15, yuk kita lihat dulu ke sini. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan melakukan 300 putaran tiap menit. Nah, kalau putaran tiap menit di situ adalah omega. 300 putaran per menit. Kita harus ubah ke dalam radian per second. Langsung aja dikali 2pi/60 radian per second. Jadi berapa nih? Ini kita buang. Nolnya 30 dibagi 6 hasilnya berapa? 5 ya. 5 dikali 2pi hasilnya 10 pi radian per second. Sampai sini paham, Aido? Paham, Bu. Oke, berikutnya apa lagi yang diketahui? Jari-jari lintasan R-nya 20 cm, kita ubah dulu ke dalam meter. 0,2 meter. Yang ditanya berapakah kecepatan linearnya? Jadi saya tulisin rumusnya. Maka untuk mencari pi sama dengan omega dikali R. Omega-nya berapa? 10 pi, R-nya 0,2. Jadi berapa? 2 pi meter per second. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi jawabannya ya bebek ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 16. Dua benda identik A dan B bergerak mengitari lingkaran terpisah dengan diameter sama. Saya langsung tulisin diketahuinya aja ya. 16. Diameter yang sama. Ini bendanya benda A. Ini benda B. Kalau diameternya sama, jari-jarinya sama nggak? Sama kan ya? Jari-jarinya RA-nya sama dengan yang B, saya misalkan sama dengan R. Kemudian periode A 2 kali periode B. Kalau kita misalkan di sini TA-nya sama dengan 2 kali PB, maka PB-nya PB aja. Paham nggak maksudnya? Di soal itu kan yang dimisalkan si TA kan ya. TA-nya sama dengan 2 kali PB. Ya, jadi kalau misalkan TA-nya 1 second, berarti PB-nya setengahnya. Atau kalau PB-nya 1 second, berarti TA-nya 2 second. Gitu ya maksudnya. Kemudian nilai perbandingan percepatan sentripetal pada A dan percepatan sentripetal pada B adalah yang ditanyakan ASP A banding ASP B. Nah, yang namanya percepatan sentripetal adalah percepatan yang dimiliki oleh tiap benda yang bergerak melingkar. Ya, jadi kalau misalkan kalian lari mengitari lapangan berbentuk lingkaran, maka kalian punya tuh yang namanya percepatan sentripetal, gitu ya. Dan percepatan sentripetal ini arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Untuk mencari percepatan sentripetal, kita bisa pakai rumus V kuadrat per R, atau bisa juga pakai rumus omega kuadrat dikali R, ya. Tinggal dipakai sesuai sama kebutuhan aja. Nah, di soal ini yang diminta itu perbandingan ASP yang A dengan yang B, ya kan? Yang diketahuinya periode.
Berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang omega kuadrat dikali R. Kenapa? Karena untuk rumus yang ini ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Kalau dipecah, omega itu ke dalam bentuk yang ada periodenya, rumusnya apa? 2pi per T. 2pi per T dikuadratkan dikali R. Ya, itu rumusnya. Berarti kalau misalkan kita mau membandingkan A dan B, makanya perbandingan ASPA banding ASPB sama dengan omega A dikuadratkan dikali RH dibagi omega B dikuadratkan dikali RB. Nanti omeganya diubah ke dalam bentuk 2pi per T. Silakan dilanjutkan. Oke, terus. Jawabannya 2 ya. Optionnya ini kayaknya perlu saya bahas deh. Sok saya tunggu yang lain dulu ya. Ini yang udah ngirim baru 1, 2, 3, 4 orang. Sebanyak aku mau usul. Ini saya
Oke, Elvin. Mana? Yang atasnya TA. Ini belum ini. Oh, udah langsung diubah. Oh, kebalik. Oh, kebalik. Balik. Nah, bagaimana kebalik? Semenit lagi saya bahas ya. Yang lain saya belum jawaban. Udah benar itunya. Udah. Cuma pas ke bawahnya kembali. Pas dari yang 2V per PB di kuadrat pinter itu, itunya coret. Ya. Nah, itu dia kembali ke situ. Kembali ke bawah ya. Harusnya per PB-nya di bawah masih. Jadi kan di sini. Ini gitu kan ya nggak sih stres gitu. Wah. Udah ya kembali ya. Oke. Udah kita langsung aja ya, kita bahas aja karena nggak kebanyakan juga sih, ada beberapa yang kebalik. Nah, coba kita lihat. Omega A-nya bagi 2pi per TA dikuadratkan. RA-nya saya misalkan dengan R ya, sama-sama dengan RB. Kemudian yang ini 2pi per PB dikuadratkan dikali R. Yang sama bisa kita coret. Jadi R-nya tadi. Kemudian karena ini bentuknya pembagian, ya. Karena pembagian berarti kalau misalkan saya mau ubah jadi kali, maka yang di bawahnya harus dikali, gitu ya. Jadi bentuknya 2pi per TA-nya saya bikin tetap TA dulu ya, dikuadratkan dikali 2pi per PB-nya dibalik, jadi apa? PB per 2pi dikuadratkan. Di atas ada 2pi kuadrat, di bawah ada 2pi kuadrat. Jadi bisa kita coret-coret, hasilnya 1. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita masukin angkanya, TB-nya TB aja, jangan lupa dikuadratin. Kemudian dibagi, TA-nya sama dengan 2TB, tapi jangan lupa dikurungin dulu baru dikuadratin. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, TB kuadratnya sama yang bawah boleh kita coret, tapi yang bawah jangan lupa masih ada 2 kuadrat. Jadi hasilnya 1/4. Jawabannya yang A ya. Nah, mungkin yang jawabannya 4 lupa di sini kebalik. Gitu ya. Itu jawabannya nomor 16. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan di SS dulu. Bisa difotoin nggak sedikit blurring? Oke, baik. Kalau begitu
Lanjut nomor 17 ya. Ketika sebuah partikel bergerak dalam suatu lingkaran terdatar dengan kecepatan sudut omega 1, percepatan sentripetalnya adalah apa? Ini juga sama ya kayak nomor 16, cuma beda bentuk soalnya aja. Ketika partikel bergerak dalam lingkaran yang sama, berarti kalau lingkarannya sama, yang sama apanya? Halo? Kalau lingkarannya sama, yang sama apanya? Lingkaran yang sama, berarti yang sama itu apanya? Betul, dari jaringnya. R1-nya sama dengan R2 sama dengan R, gitu ya. Jadi kalau soal fisika itu tiap kadar ya, tiap kata juga itu mengandung makna, mengandung yang diketahui gitu ya. Jadi harus pintar-pintar menginterpretasikan kalimat. Berikutnya, di keadaan 1 atau partikel 1, omeganya sebesar omega 1. Dan ASP-nya sebesar apa? Kemudian ketika partikel bergerak dalam lingkaran yang sama dengan kecepatan sudut omega 2, besar percepatan sentripetalnya ASP2-nya sama dengan 3A. Yang ditanyakan di soal, berapakah perbandingan omega 2 banding omega 1? Ini pakai rumus yang ini juga, yang sama. Pakai perbandingan ASP yang 1 banding ASP 2. Cuman bedanya, kalau diminta dalam omega 2 per omega 1, kalau dilihat nanti, kalau misalkan kalian di sini kebagiannya omega 1 kuadrat, dikalikan 1 dibagi omega 2 kuadrat, dikali R2, R-nya sama boleh dicoret, tapi yang diminta omega 2 per omega 1. Ya, nanti kuadratnya biar hilang harus diapain, itu matematis aja. Sekarang silakan dicoba dulu nomor 17. Pakai perbandingan juga, tapi yang dimintanya bukan AS, tapi omega nya. Saya belum. Jadi nomornya dibalik ya. Wait, I think we might be on something. I think we might be able to figure out if we actually align the eyes together. So we're going to maybe these one. Yes. Yes. I'm just really so I'm so sorry. Yes.
Ini kan. Ya. Ya. Oh. So, so it's just this is what I need. Itu tahu deh. Tahu saya main lagi. Gimana tuh? Ini si ini yang ini sama itu buat siapa? Ini namanya tuh jujur aku agak ngerti sama. Ini omega siapa? Oh, ini oke. Kembali. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sampai ini benar nggak? Coba. Ya aku kembali ini malah eksperimen 2,5. Ini benar. Terus coba ini. Kamu bikinnya di omega 2 per omega 1. Oh. Sebentar, udah ada ini kan? Udah ada apa namanya? Pencerahan kan ya. Hati-hati kalau di rumusnya kalian dapat kuadrat, dimintanya nggak dalam kuadrat ya. Kalau ada kuadrat berarti harus yang lain itu biar kuadratnya hilang. Salah terus. Ini sama dengan ini kan? Berarti ini diubah jadi ini aja. Jadi kalau usah jauh-jauh enggak. Atau kalau gini mah ntar jadi enggak, bentuknya enggak ini sama ini kan? Ya kan? Itu aja sama dengan yang luas kanannya, lalu dia ditulis lagi. How? Oh ini. Jadi 3 kali 1 kurang dong. Gimana sih? Enggak kalau tidak bikin sama dengan ini. Sama dengan ini bisa sih. Ini yang itu buat yang mana? Yang segini itu buat berarti ininya ini kan? Buku ada enggak? Iyalah, iya kan? Itu ada yang sama bisa dicoret? Ya. Nomor 18 jawabannya. Tata ada 18 lagi. Oke. Yang 17 tak? 17 tak? Ya Allah, banyak yang kejebak ternyata nomor 17. Jangan lupa, saya ingatkan lagi di situ omeganya masih kuadrat. Kalau diperhatikan baik-baik, saya nggak mau jawabannya dalam omega 2 kuadrat per omega 1 kuadrat. Di soal dimintanya omega 2 per omega 1. Ya, tolong dilihat lagi hitungannya. Ini kan. Oke, Elin, betul. Alin, betul. Ini kayaknya
yang sini lagi pada panas nih. Karena kalau dapat gitu, pasti bisa pasti bisa. Saya kasih perpanjangan waktu lah 2 menit ya. Yang masih penasaran, mungkin belum selesai. Udah. Saya persempit optionnya ya, antara C atau D optionnya. Jadi kalau yang jawabannya bukan di antara dua itu, silakan dicek ulang. 2 menit ya. Oke, Man. Ya, oke. Seru ya. Seru ya, matematikanya seru ya. Aku udah ada apa-apa kamu dari di antara apa gitu ya sama D. Oh iya. Ya udah. Kita ketemu. Udah. Akhirnya iya betul. Betul. Kalian cuma kita tuh nanti cross kanan aja. Gemes ya sama yang ini menggemaskan. Oke. Ya, yang jawabannya tadi kan saya bilang jawabannya antara C atau D kan ya. Sekarang kita lihat jawaban yang benarnya apa sih? Yuk, kita lihat sini. Yang dicari itu perbandingan omega 2 banding omega 1. Kita bandingkan dulu dari rumus ASP ya. ASP 1 per ASP 2 sama dengan omega 1 dikuadratkan kali R1 dibagi omega 2 dikuadratkan kali R2. R1-nya sama dengan R2 sama dengan R ya. Jadi boleh kita coret. Kemudian ASP 1-nya apa? ASP 1-nya A aja. ASP 2-nya juga A sama dengan omega 1 kuadrat per omega 2 kuadrat. A-nya boleh kita coret. Kalau misalkan ya, mau dikali silang dulu boleh nggak? Silakan. Tapi kalau udah bisa langsung dilihat, ini kan omega 1 kuadrat per omega 2 kuadrat sama dengan 1/3 kan ya. Yang dibutuhin adalah omega 2 per omega 1. Kita balik dulu aja. Saya pindah luas ini ya. Omega 2 kuadrat per omega 1 kuadrat dibalik 3/1 atau 3 aja. Ini masih bentuk kuadrat. Yang diminta apa? Enggak dalam bentuk kuadrat. Berarti biar kuadratnya hilang, luas kiri dan luas kanan kita akarin. Jadi omega 2 per omega 1 sama dengan akar 3. Akar 3 itu 1,7. Jadi jawabannya ya C, cacing. Ya, begitu. Jadi bukan 3, tapi akar 3 jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Mau marah. Oke, emosi soal nomor 17. Oke, berikutnya soal nomor 18. Coba dilihat. Hadi dan Vita berdiri pada suatu papan horizontal berputar. Jadi papannya bukan horizontal, terus dia muter kayak gini. Oh ya nggak sih? Nah, papannya muter kayak gini. Ya, papannya kayak gitu. Terus ada dialog masing-masing berjarak 80 cm dan 125 cm dari pusat putaran. Oke. Ini saya bantu gambarin ya. Keadaannya nomor 18. Misalkan ini ada papannya. Ini porosnya yang ujung sebelah kiri. Ini orang gabut kita itu. Ya, fisika mah semut jalan aja gitu. Nah, ini papannya ceritanya. Kemudian ini sumbu putarnya atau porosnya. Jadi ceritanya si papan itu putar kayak gini. Ya, dia muter berbentuk melingkar. Kemudian di situ ada Hadi sama Vita yang masing-masing Hadi itu 80 cm. Anggaplah Hadi berdiri di sini. Ya, sehingga jarak dari porosnya 80 cm. Kemudian Vita itu 125 cm. Anggaplah kita di sini. Nah, sekarang jarak kitanya 125 cm. Yang diketahui soal apa? Jika kelajuan Vita diketahui, kelajuan itu berarti
V ya sama dengan 5 meter per second. Untuk membedakan, saya misalkan V-nya, V-nya PV ya. Yang ditanyakan berapakah kecepatan atau kelajuan hadis, betul nggak? Betul. Coba kalau lihat dulu. Kalau kita punya 2 titik nih ya. Nah, dalam papan kayak gini. Terus dia muter ke sana, gitu kan, berbentuk lingkaran. Yang sama apanya? Kecepatan apa? Apa sih? Linear. Kalau kecepatan linear itu sama aja kayak kelajuan v. Yang sama apa? Kalau kelajuan berarti kan itu dipengaruhi sama apa? Sama omega dan R ya. Karena yang namanya v itu sama dengan omega dikali R. Coba lihat. Kalau misalkan ada papan kayak gini dia bergerak, yang sama apa? Jari-jarinya jelas beda kan ya, porosnya dia beda nih antara hadis sama kita ini. Kemudian yang tanya nih kelajuan, dia tuh dari sini. Apa yang sama? Omeganya yang sama. Ya kenapa omeganya sama? Karena ketika dia bergerak memutar, si 2 titik ini akan menempuh sudut yang sama besar. Ya coba kalian bayangin, misalkan ya, suatu saat si orang ini atau si papan ini dia ada di posisi ini misalkan ya. Nah, kayak gini. Berarti kan sudut yang ditempuh oleh Hadi dan Vita ini kan Hadi di sini kan. Ini Hadi, ini Vita. Sudut yang ditempuh, kalau ini posisi awal, anggaplah posisi 0. Dan ini posisi akhir, anggaplah posisi A, berapa derajat dari posisi awal ini? Sebesar theta kan? Pertanyaannya, perpindahannya sama nggak? Kalau perpindahannya sama, omega-nya sama nggak? Iya. Betul. Karena mereka dalam satu garis yang sama. Karena mereka menempuh sudut yang sama, gitu ya, maka omega-nya sama. Jadi theta Hadi sama dengan theta Vita, maka omega Hadi sama dengan omega Vita. Gitu. Jadi kalau salah ya tinggal pakai perbandingan aja. Ya, buat nyari V-nya boleh kalian ubah dulu. Di sini omega-nya sama dengan V per R. Terus kalian mau bandingkan, silahkan pakai rumus ya. Omega H sama dengan omega V. Nah, itulah fisika. Aduh.
Yang ada jarak. Iya. Atau jari-jari dari poros dari pusat. Iya. Si orangnya. Iya, iya. Iya, aku juga tadi mau nanya. Gimana ya? Oke, Ilham betul. Ubah dulu ke meter boleh. Enggak juga ntar juga coret-coret sih sebenarnya. Bisa oke betul. Elin. Oke, betul. Ale betul. Aido kemana nih Aido? Mai betul. Kayak ngitung, Ada Aido lagi ngerjain. kerjain. Oke. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Bu. Oke, sorry. Oke, betul. Yang lain saya tunggu jawabannya 1 menit lagi aja ya. Oh. Oke, aku mikirnya kalau Jadi kejauhan. Oke, semenitnya udah habis. iya. Bukan aku oh ya sobat. Ada yang marah, ada yang marah. Emosi. Iya gitu. Ya, masukin ya. Dicari ini omega H, berarti omega H kita ubah jadi VH per RH sama dengan PV per RI. Karena yang dicarinya VH, kita bikin aja VH-nya sama dengan PV per RV dikali RH. Nah, kalau kalian udah ngubah si radiusnya atau jaraknya ke dalam meter, nggak apa-apa ya. Karena ntar juga sama-sama jadi coret, ya. Yuk, kita masukin. PV-nya berapa? 5 kan ya. Dibagi RV-nya 125 dikali 80 sama dengan 400 per 125 3,2 meter per second. Jawabannya yang B ya? Yap, betul. Udah aku kesel. Sabar.
PSBB-nya tuh bisa ngebantu gitu. Karena besar dari baru nomor 19, silakan dihitung. Ini konsepnya udah saya kasih yang tadi tentang putaran dengan kecepatan vertikal. Berarti kecepatan sudutnya diubah dulu ke dalam radius per second. Panjang baling-balingnya tuh berarti sama dengan apa tuh? Kemudian pertanyaannya kecepatan sudut dan kecepatan linear. Jadi udah saya tulisin tadi rumus-rumusnya, jadi saya nggak akan tulisin lagi, silakan dicoba. Untuk kecepatan, tolong dilihat, di situ satuannya RPM. Kalau RPM pasti bukan kecepatan linear, oke? Nah, kan saya bilang. Kamu juga bisa bikin apa? Kamu udah emosi. Gak bisa. Oh ya, karena ini ke 18:05 saya akan tulis aja ya. Oh. Oh, ya, Bu, jadi mikirnya nggak usah kejauhan. Iya Bu, jangan nyampe aku ya, nggak usah kejauhan mikirnya. Enggak, ini barangkali teman-teman yang lain kan ada yang mikirnya terlalu jauh gitu, enggak. Iya. Jadi udah saya sendiri masih 3 kali Ibu tahu nggak kalau kokaina baru dijadiin ilegal di Inggris kayak tahun 1900
Jadi sebelum itu legal. Ya, ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak kalau Sherlock Holmes itu sebenarnya kecanduan ganja? How do you think he can solve those without smoking weed? Wow. Baca bukunya gak? Si Watson masuk, makanya merah. Oke, udah 2 orang ketiga deh. Kalian udah? Udah. Udah 4 orang. 5 nih. Ibu ini kan jawabannya. Ya belum. Yeay. Hati-hati ya. Jawabannya itu antara option yang D sama E itu tuh mirip. Tapi kalau kalian perhatikan detail di situ ada faktor pembedanya, ya. Jadi jangan sampai kejebak. Tolong dicek lagi jawabannya yang mana. Karena ini jawabannya nyambung. Jadi kalau yang kecepatan sebelumnya udah betul, harusnya sih kecepatan linearnya pasti betul. Tapi kalau ada yang miss atau kalian salah lihat option, ya bisa jadi salah juga. Mungkin kamu bisa betul. Nggak jelas. Aku suka itu. Saya kasih clue tambahan ya. Di situ baling-baling itu, maksudnya panjang baling-baling itu adalah jari-jari ya. Karena kan panjang baling-baling itu diukur dari pinggir ke pusatnya. Gitu. Jadi jari-jari. Kan jelas. Pusing. Aku selalu ingin berbanding-bandingan. Ya, daripada ekonomi. Gimana? Berarti yang belum kuat ada nggak? Belum lagi. Tapi ada deh. Berarti yang belum Gaisa, Erlin, udah sama Puan. Iya. Yang kesel sendiri. Kok Gaisa keluar? Mati lampu, Bu, Gaisa. Kenapa? Mati lampu. Oh, mati lampu. Ya, baiklah. Tinggal Puan berarti ya nomornya. Saya tunggu semenit lagi ya. Tapi begitu ini aku nggak bisa. Udah kita belajar itu. Mia juga belum ya? Mia kemana Mia? Mia juga nggak ada. Oh my.
Silakan Aido, dikirim jawabannya yang nomor 19 ya. Kalau nggak dikirim berarti nanti kuisnya nggak ada. Oke Mas. Apaan sih? Ada yang kira awal ada yang kira kuis. Ini ada terus sekarang dulu. Kirimin ke ibu Mau males. maaf maksudnya yang awal aja bilang tuh awal kuisnya dikirim ya sama Nadia Tara ditunggu sama Nara dijawab dong ya. Oke. Cepetannya smiley face. Puan, saya tunggu ya jawabannya ya Puan ya. Puan sama Kakak. Kak, jawabannya apa tadi nomor 19 Kak? Ya, waktunya udah habis. Ya. Oke, yang belum ngirimin saya tunggu jawabannya ya, paling telat jam 18.30. Oke, terima kasih yang udah ngirim. Yang merasa belum ngirim, saya tunggu sekali lagi sampai 18.30. Kita tutup aja ya pertemuan hari ini sampai di sini aja. Dan jawaban yang betulnya nanti akan saya japri aja karena ada beberapa yang masih keliru yang soal